Fadilatul karam, asatidu wal usadatu, ba'hadu, pesan tentang syekh. Fadilatul karam, wali amri talibin, wala aksa, asdiqai mahduba. Awalan, khayabina nashkurullah azza wa jalla, alladhi qad a'ta'na ni'man kathiratan, hatta nastati'a an najtami'a fi hadha al-makan al-mubarak. Thaniyan, salatan wa salaman ala habibina Mustafa wa imam mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad akhraja nafsa min al-zulumati ila an-nur wa kadzalika ila siratil mustaqim wa akmala hayatana bi nuril islam wal iman wal ihsan. Thalithan, aqumu amamakum bara'ikati jalasati sa'afralakum barabijana fi hadha sobat. Al-barabijul awal al-iftitah, al-barabijul thani qira'atul Qur'anil Karim, al-barabijul thalis at-tawsiyah, al-barabijul akhir al-iftitah. Al-barabijul awal wa al-iftitah hayadafta barabijana bi qira'atil basmalah. Wa nahtu ila barabijul thani wa qira'atul Qur'anil Karim ila ukhtina mahbubah Laila wa 'alaiha falifatul mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujadah. Al-zujadatu ka'annaha kawkabun durriyun wa min syajaratin mubarakah. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun 'ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu a'lim. Wa nastami'u ila barabul thalith hiya at-tawsiyah ila al-ustadz Muhammad Tulus fa 'alaiha falifatul mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, sungguhnya puja dan puji syukur hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'in. Kita semua memujinya dan kita semua memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari buruknya bisikan dalam diri kita, dalam hati kita. Fa inna nafsa la'ammaratun bisu', karena dalam hati, dalam jiwa, dalam diri kita ada satu kecenderungan untuk senantiasa melakukan keburukan. Karena memang manusia diilhami oleh dua perkara, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, diilhami oleh sifat fujur, dan itu disebutkan pertama dalam Al-Qur'an. Fa'allamaha fujuraha,
sifat fujur atau kecenderungan untuk melakukan dosa, keburukan dan lain sebagainya. Akan tetapi diilhami juga dengan wattaqwa, dengan sifat takwa, kecenderungan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung dari sifat fujur tadi. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan dari buruknya perbuatan-perbuatan kita yang telah lalu. Semoga Allah ampuni kita semua dan tidak sampai hisabnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada satupun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, karena tenggelamnya dia pada fujur-fujurnya itu, karena abainya dia terhadap hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tiada satupun yang dapat membimbingnya kepada petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku dan kita semua bersaksi bahwa tiada satupun yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita juga bersaksi bahwasanya Rasulullah adalah manusia, utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mencurah limpahkan salawat, keselamatan, sanjungan, pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat tersebut tercurah limpahkan juga kepada para sahabat, keluarga beliau, dan kita selaku umat beliau yang semua dari kita insyaallah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini jumpa pertama kita. Bagaimana kabarnya, sehat semua nih? Alhamdulillah, walaupun untuk yang kelas 2-3 bukan jumpa pertama. Ini yang kelas 1 berkumpul dalam satu perkumpulan. Insyaallah ini yang pertama kali. Sebelumnya tes masuk, kemudian belum ada perkumpulan setelah itu. Maka pada momen kali ini kita saling ta'aruf, kita saling berkenalan antar satu wali dengan wali yang lain, juga antar pondok, antar saya pribadi dan para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah kita Allah kumpulkan yang insya Allah di tempat mulia ini bukan karena suatu kebetulan, bukan karena kita syukuri. Ini santri-santri ada yang dari Kalimantan, ada yang tetangga pondok, dari dekat sampai yang jauh, ada yang dari Madiun, Wonogiri, Masya Allah. Maka insya Allah ini adalah rencana terbaik Allah untuk kita. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang bisa menyekolahkan anaknya di pondok. Karena banyak macam-macamnya dan banyak jenis-jenisnya. Kriteria-kriteria orang tua menyekolahkan anak di pondok. Ada yang orang tuanya semangat gitu, tapi anaknya nggak mau, susah gitu dipondokkan. Ya, sebelumnya banyak, tapi alhamdulillah sudah tobat dan sudah kerasan sekarang. Ini yang anaknya senyum-senyum itu sebelumnya nggak betah gitu. Kemudian jadi yang paling betah, Masya Allah. Ya. Ada yang anaknya semangat, tapi orang tuanya melempem. Ya. Dan itu terjadi bahkan di keluarga kami sendiri. Maksudnya masih ada hubungan saudara. Anaknya sudah
disekolahkan di sekolah yang dekat saja, nggak jadi mondok akhirnya. Kemudian singkat cerita, ya namanya juga pergaulan pada zaman ini gitu. Ini hanya cerita saja. Singkat cerita, ya, ada ketahuan bikin tato lah, pakai anting lah, laki-laki dan lain sebagainya. Ya, memang sulit untuk menjaga anak-anak kita di zaman sekarang ini. Bahkan hampir bisa dikatakan satu-satunya pilihan adalah pondok pesantren. Maka kita bersyukur Allah kuatkan hati kita untuk menyekolahkan anak di pondok. Anak-anaknya juga alhamdulillah mau untuk sekolah di pondok. Maka itu adalah satu kesyukuran yang luar biasa. Dan jika kita insyafi, jika kita syukuri, maka insya Allah akan nikmatnya la in syakartum la azidannakum. Akan Allah tambah nikmatnya. Apa wujud nikmatnya? Anaknya kerasan di pondok. Apa wujud nikmatnya? Usahanya dipermudah, rizkinya dipermudah. Kemudian apa? Karena pondok adalah sesuai tema kita, garda terdepan umat Islam. Mengapa demikian? Di pondok santri-santri belajar untuk mengenal agamanya. Dan siapa yang belajar mengenal agamanya itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan atasnya, yufaqihuhu fid-din, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam urusan agama. Itu orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Maka insya Allah anak-anak kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa baik. Dan semoga bukan hanya sekedar baik untuk dirinya dan keluarganya, tapi mensyiarkan kebaikan itu kepada masyarakat. Mengapa pondok pesantren menjadi garda terdepan umat juga? Pondok secara sejarah itu merupakan lembaga yang tertua, yang istiqomah mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Jauh sebelum ada TK, jauh sebelum ada SD, jauh sebelum ada SMP, SMA, perguruan tinggi dan lain sebagainya, pondok itu sudah tegak berdiri mengajarkan ilmu, mengajarkan agama, mengajarkan hidup dan kehidupan. Masyarakat dan bermasyarakat, berjuang dan memperjuangkan. Itulah pondok. Ada pondok Sidogiri yang umurnya 278 tahun. 278 tahun. Jauh. Indonesia 100 tahun saja belum. Jauh sebelum Indonesia merdeka, itu sudah aktif menyebarkan syiar-syiar Islam, mengajarkan, melepaskan para murid-murid, para santri-santri dari buta huruf. 278 tahun itu bukan waktu yang sebentar, dan istiqomah sampai detik ini. Atau yang terdekat ada pondok Gontor, umurnya sekarang 97 tahun, 2026 nanti 100 tahun. Itu juga ada dan berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan istiqomah sampai sekarang. Nilai-nilai yang diajarkan sama dari sejak berdirinya. Kalau kita perhatikan,
lulusan-lulusan pondok pesantren, insya Allah itu tidak ada yang menjadi beban umat dan beban masyarakat. Insya Allah berkarya, walaupun mungkin ya, dengan porsinya masing-masing, karena dilatih kemandirian, bukan hanya dilatih jiwanya, tapi juga dilatih spiritualnya. Dia tahu kepada siapa dia harus meminta. Dia tahu bagaimana caranya bertawakal. Dia tahu tentang kewajibannya untuk berikhtiar. Walaupun pondok itu tidak semodern pendidikan-pendidikan yang lain, akan tetapi pondok memberi nilai-nilai kunci. Kalau bahasa kiai terdahulu, pondok itu memberi kail. Tinggal mau, jika melihat pendidikan nasional,